كله warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrul mubarakah wa syahrus siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala bi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syahrul Ramadan syahrun kataballahu siyamahu wa sanadtu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala fi riwayatul ukhra ghufira lahu kayaumin waladathu ummuh. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah yang kami hormati jamaah Masjid Suhurus Salam, khusus Ketua DKM Ustaz Haji Anwar Rusli yang baru saja mengimami kita. Rasanya sejuk dan nikmat. Yang saya hormati guru saya yang mulia Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Jawad Abdul Khair selaku Ketua Umum Persila Kecamatan Pondok Gede, rekan saya Ustaz Haji Iwan Setiawan, Ustaz Ahmad Baihaqi, Ustaz Dada Firdaus, Ustaz Munir, yang tidak pernah kita lupakan setiap bulan suci Ramadan, yaitu Sirop Bapak Marjan. Sirop. Ibu-ibu hadirat yang saya hormati, tidak terasa rasanya di bulan suci Ramadan kita sudah memasuki malam ke 17. Saya sengaja biar ibu-ibu pada ingat sudah memasuki fase yang kedua yang disebut dengan maghfirah. Kata Nabi, awaluhu rahmah wa usatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Memang semakin kesana rasanya semakin berat, bagaikan orang naik mobil dari Pondok Gede Metro Mini, ya, naik mobil Metro Mini itu nggak sampai ke Pulau Gadung semuanya, nggak, pasti turun di Klender, pasti nggak, pasti. Ntar lagi di Cipinang turun lagi, ntar lagi di perapatan WJ turun lagi, sampai kira-kira sampai di Pulau Gadung paling penumpangnya tinggal 11 sampai 20 orang. Sama sholat tarawih pun demikian. Oleh karenanya memang berat sekali. Kalau kita berpikir bahwa kita itu semenjak awal daripada bulan suci Ramadan, kemudian kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa, ya, kita menahan puasa itu artinya menahan diri dari perbuatan maksiat, menahan diri dari amarah, ya, dari nafsu-nafsu, baik itu nafsu amarah, nafsu lawamah, bahkan nafsu mutmainnah. Yang enak-enak kita tahan tuh. Semuanya kita tahan, dari perbuatan-perbuatan yang muka kita tahan semuanya. Namimah, ghibah, ngomong-ngomong kita tahan semuanya. Ya, udah makan kita tahan, minum kita tahan, lapar kita tahan, semuanya. Kemudian
masuk. Sholat zuhur, kita sambil nunggu kapan asar. Masuk lagi asar sambil nunggu kapan maghrib. Apa aja kita kepengenin. Masuk maghrib kita buka, sedikit kita buka, kita makan, ya. Kemudian kita istirahat. Setelah itu kita melaksanakan sholat. Pertanyaannya, kalau kita sudah capek nahan lapar, kemudian kita sholat, ada yang 23 rakaat, ada yang 30 rakaat, ada yang 11 rakaat, ada yang 40 rakaat, ada yang namanya qaul qadim, qaul jadid. Logikanya itu capek nggak kira-kira? Capek nggak? Capek. Puasa lapar, capek. Belum lagi panasnya, capek. Sholat capek. Apalagi kalau imamnya bacaannya rada lama, itu satu-satu tuh hilang tuh. Betul? Ya, saya udah pilih Pak. Saya ini sholat tarawih sekarang ini yang ke-16 di sini. Itu saya keliling hampir udah 25 masjid. Subuhnya, ya, tarawihnya 25 masjid. Nanti aja subuh saya masih ada di luar. Tadi subuh kemarin itu muter-muter subuh. Masjid Taman Mini, Masjid Atin, masjid macam-macam. Itu saya udah hampir yang ke-25 ini. Jadi saya tahu. Kalau kata Ki Jawa, amplopnya banyak banget, amplopnya banyak banget. Alhamdulillah berkah jadi ustaz. Capek. Logikanya kita kuat gitu. Kuat nggak? Kuat. Ibu-ibu kuat, bapak-bapak kuat, padahal capek banget. Saya tanya, kira-kira di luar bulan suci Ramadan kita begitu kuat nggak? Iya, artinya iman kamilnya kata kayak manusia nggak ada. Artinya lebih kita kuat nggak puasa, kemudian sholat tarawih, ada yang 40 rakaat, ada yang 36 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 8 rakaat. Ya. Capek. Tetapi itu semuanya ada energi baru yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa energi barunya? Kata Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsinya, as-sawmu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Berarti bukan punya kita, punya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bahwa ada energi baru yang diberikan kepada kita sehingga kita kuat melaksanakan ibadah. Betul. Sebab di luar bulan suci udah bakal kuat. Sholat subuh aja yang 2 rakaat susah. Betul? Iya. Ada lagi sholat subuh pakai tambah-tambahin sok banget. 2 rakaatnya kagak bangun nanti. Rumah nempel sama masjid, orang-orang kagak dengar. Ada yang gitu ya? Ada. Jadi ada energi yang Allah berikan kepada kita. Makanya jaminannya buat kita banyak hadis-hadis yang sudah masyhur, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena iman, ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya akan dihapus yang telah lalu. Dan ini jaminannya seperti itu. Makanya Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi mu'addin walil zakati fa'ilin. Ya kan? Sampai terus. Sampai minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Yang mendapatkan predikat nanti surga golongan-golongan minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin. Kita masuk ke dalam kira-kira. Di mana kita masuknya? Hah? Ada Pak Solihin di sini ada. Kan susah Pak, ya Allah ya Karim. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini memang itu yang betul-betul
jaminannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan qiyamul lail. Ya, kalau Rasulullah itu kan menjalankan melaksanakan qiyamul lail itu ya di luar bulan puasa juga qiyamul lail. Kira-kira ya sampai 11 rakaat lah. Ya kita kalau berpikir urusan furu'iyah itu memang nggak selesai sampai hari kiamat, kurang 2 hari juga nggak akan selesai. Furu'iyah urusan 8 rakaat, urusan 23 rakaat nggak akan selesai sampai hari kiamat, kurang 2 hari nggak selesai. Biarin dah, yang melaksanakan 40 rakaat biarin, yang melaksanakan 30 biarin, yang melaksanakan 23 biarin, yang melaksanakan 11 rakaat biarin. Yang jadi masalah yang kagak ngerjain sama sekali. Betul? Ngatain mah mau, ngomongin mau, ngerjain mau. Ini sial dangkalan orang. Yang kerok. Qiyamul lail. Makanya kata Nabi, wasanatu lakum qiyamahu. Menjalankan yang sunah-sunah. Qiyamul lail. Belum lagi di dalamnya kita banyak baca Al-Qur'an. Kalau di luar bulan suci Ramadan ya paling kita zikir biasa, hatim hadat, tahlil dan sebagainya. Sering gak kita baca Quran? Sering? Bu, baca Al-Quran. Kalau lagi mau. Tapi kalau nggak lagi bapak nggak pulang-pulang, ya Al-Quran dibaca nggak berhenti-berhenti. Ada maunya. Jaminannya orang yang baca ayat suci Al-Quran mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Bahkan di rumah pun kita, ya, kalau ibu-ibu kan paling utama baca Al-Quran dulu. Buyutihim bisa melaksanakan sholat sunnah di rumah, baca Al-Quran di rumah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Bukan saja Al-Quran ketika dikasih hadiah kita taruh. Kalau tahlilan tuh 40 hari ada yang hadiah Al-Quran, ada yang hadiah Majlis Syarif, itu dikemanain? Oh, dikemanain itu? Ditaruh, dibaca bukan ditaruh. Bikinnya Ustaz Baihaqi itu banyak banget. Untuk Ustaz Baihaqi yang bikin banyak. Dikasih hadiah. Padahal kan dikasih hadiah supaya dia simpati, atau orang dikasih hadiah cuma ditaruh doang. Udah bertahun-tahun tuh Majlis Syarif cakep banget, nggak jelek-jelek. Udah bertahun-tahun tuh Al-Quran kulitnya cakep banget, hijau banget, nggak jelek-jelek kan? Orang nggak pernah dibaca. Ya, ditutup terus. Kita baca, kita ramaikan Al-Quran. Kenapa? Sebab Al-Quran diturunkannya adalah di bulan suci Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran buat petunjuk bagi manusia. Giliran Al-Quran dikatain bapak marah. Betul? Woi. Giliran Al-Quran dihina bapak marah, ibu marah. Dibaca? Nah ini sedikit orang salah baca Al-Quran kita marah, tapi kita tidak pernah membaca dan mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran nanti akan menjadi saksi yang mengiringi kita. Kata Al-Quran nih, saya yang dibaca di dalam bulan suci Ramadan, Al-Quran sebagai saksi buat kita. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia yang membaca Al-Quran, yang melaksanakan amalan yang ada di dalam Al-Quran. Di dalamnya kita percaya dan yakin kepada siksa kubur yang ada di alam barzakh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman bil ghaibi, kepada yang gaib, ada siksa kubur, ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Sebagai saksi Al-Quran, ya saya saksi bahwa di dalam bulan suci Ramadan orang ini membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Kalau 10 huruf, kalau 30 cukup. Di samping kita melaksanakan sholat qiyam mulai dan sebagainya, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan banyakinlah kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah diajarin ulama-ulama salafus saleh, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu baca itu. Perbanyak zikir, perbanyak baca istighfar agar kita diampuni dosa-dosa kita. Ya betul-betul yang dikatakan kayaumin waladat hukum, bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibu kita. Alhamdulillah. Makanya Rasulullah ngomong, seandainya umatku tahu ini rahasia di dalam bulan suci Ramadan, 1 tahun umatku minta 1 tahun bulan suci Ramadan, kira-kira kuat nggak? Bu, kuat? Apanya? Lau ta'lamu anna fi Ramadan la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan. Jika umatku tahu rahasia di dalam bulan suci Ramadan, maka aku minta umatku, yaitu 1 tahun bulan suci Ramadan. 1 tahun, bayangin 1 tahun. 1 bulan aja digambar-gambar doang. Baru-baru bulan puasa sampai wah masjid penuh, kecil masjid kelihatannya. Karena yang nggak biasa ke masjid datang ke masjid, yang nggak biasa sholat di masjid datang, yang nggak biasa ngomong datang. Hujan 3 hari, ngamplek aja gitu. Ngamplek bahasa kita mah, bahasa Menurut ngamplek, loyo, udah kisut. Tahu kisut? Masya Allah. Hujan, alasannya apa? Hujan. Alasannya hujan. Padahal itu kadang-kadang kalau tidak hujan itu sejadahnya datang dulu, sejadahnya taruh mana nih? Ini buat ibu saya ya, jangan ditempatin, sejadahnya ditandain. Berarti ibunya datang juga kaget. Kenapa? Kenapa umat Rasulullah minta 1 tahun bulan suci Ramadan? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena kebaikan terkumpul di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ibu-ibu yang nggak biasa masak sore masak, yang nggak biasa dagang, nggak biasa dagang lontong, bikin lontong itu orang namanya lontong. Yang nggak biasa dagang gorengan, yang nggak biasa dagang es, sampai pantatnya nggak kelihatan. Tunggu, saking antrinya. Kalau saya lewat orang antri beli apa es daun, antri dia jauh. Masya Allah, saking semangatnya bulan suci Ramadan. Memang kata Nabi, barang siapa yang meramaikan bahagia setengah bulan neraka itu nolak kita. Kita ditolak sama neraka, artinya haram biasanya masuk. Alhamdulillah. Li'annal hasanata bihi mujtami'atun wa ta'atun maqbulatun. Ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon ya Allah, jadikan rumah saya, keluarga saya sakinah mawaddah warahmah, diterima itu. Bu, sambil goreng tempe, sambil goreng ikan, mohon baca istighfar. Karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan kepada Allah
tidur lagi bangun, tidur lagi bangun, tidur lagi bangun. Itu riwayatnya riwayat Mbah Sulit. Ya kata Nabi, "Au musaimun ibadatun wa sumtu tasbihun." Puasa orang puasa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ibadah itu kenapa? Kata Nabi ibadah supaya jangan ngomong-ngomongin orang. Habis kalau mulai nyeritain kejelekan orang, terus benci aja orang, benci, sama tetangga benci, sama kawan benci, sama saudara benci, sama bini. Ya. Kalau benci semuanya, ibadah kita rusak. Makanya ibadah tidur aja ibadah. Wasumtu tasbihun. Diamnya aja itu tasbih. Masya Allah. Nikmat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di dalam bulan suci Ramadan yang mulia itu adalah umroh. Umroh. Cuma umroh kan kita nggak punya beda ya. Umroh sekarang kan itu 42 juta. Kan belum puasa. Kemarin jamaah saya, Ustaz, saya mau berangkat duluan ya. Ya udah nggak apa-apa. Duitnya baru 10 juta. Namanya berapa? 32 juta lagi, 42 juta. Saya yang bayar, Pak. Itu percaya syukur kagak udah. Itu saya ngomong. Ya alhamdulillah. Inilah ya, kalau umroh itu kan memang dan saya merasa umroh pada bulan puasa ini akan mendapatkan pahala ibadah haji. Ya kalau punya duit, ya biarin dah, nggak apa-apa, urusan itu mah yang lain. Kita puasa, istighfar kita banyakin, baca Al-Quran kita banyakin, qiyamul lail, sholat semuanya kita banyakin. Insya Allah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan la'allakum tattaqun, mencapai dan mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu derajat takwa. La'allakum, semoga ya, semoga atau mudah-mudahan. Tapi pasti kalau Allah itu pasti kalau kita kan yang enggak, kalau gak sehat gue datang kemarin silaturahmi, gue sirup panjang gitu kan. Pas udah sehat datang kagak silaturahmi, kagak bagi duit juga kagak. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya dan mudah-mudahan kita jadikan umat Rasulullah SAW yang diberikan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pahala kita dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kayaumin waladatu bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibu kita, sehingga menjadi fitrah masuk di dalam hari raya Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.